Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 suku Melayu dan suku Dayak. Hari ini kita melanjutkan kembali materi pendidikan agama Islam B. Sifat tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Jadi tawadu adalah kebalikan dari sifat sombong. Tawadu merupakan bagian dari akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Jika takabur atau sombong itu adalah bagian dari akhlak madmumah atau akhlak yang tercela. Ciri-ciri orang yang rendah hati, ciri-cirinya adalah mereka menghargai orang lain, ya. Kemudian ketika misalkan berpapasan dengan orang lain, dia beruluk salam, menyampaikan salam. Kemudian ketika diajak berbicara, dia menatap lawan bicaranya atau menundukkan pandangannya dan memperhatikan apa yang dibicarakan dengan baik, menampung apa yang disarankan oleh orang lain, tidak langsung menolaknya. Orang yang tawadhu ini bersifat tenang pembawaannya, kemudian sederhana, baik penampilan, ucapan, ataupun tingkah lakunya. Dan orang tawadhu adalah orang yang tentunya sangat disenangi oleh orang lain. Ketika kita memelihara sifat tawadhu ini, maka kita akan banyak teman. Bahkan di dalam ayat Al-Quran berkaitan dengan sifat tawadhu, Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Al-Quran sendiri sudah menyampaikan perihal tentang sifat tawadhu. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata hinaan, ketika kita diumpat, dicaci, maka mereka membalasnya dengan mengucapkan salam. Tidak marah, ya. Tidak kemudian membalas cacian dengan cacian, makian dengan makian, tidak. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan bersikap rendah hatilah kamu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Kemudian menghargai orang lain, ya. Wahfid janahaka, bersikap rendah hatilah kamu menghargai orang lain. Inilah ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat tawadhu. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Di sana pun Rasulullah memerintahkan kita untuk senantiasa memelihara sifat tawadhu. Mana qasad shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Kata Nabi, sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya, derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Di dunia ia akan dimuliakan oleh orang lain, oleh teman-temannya, oleh orang yang belum dikenal sama sekali pun menghormatinya, ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersifat tawadhu akan dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan kemudian ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Nah, anak-anakku sekalian, berkaitan dengan sifat tawadhu ini, pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak baca halaman 47, ya, tentang tawadhu. Kemudian isilah, insya Allah aku bisa di halaman 49, ya, pada kolom uraian di sana. Aku mengucapkan salam jika bertemu dengan sesama muslim. Apakah itu kalian lakukan? Apakah selalu, sering, atau kadang-kadang, atau tidak pernah?
kalian centang di sana dan di bawahnya. Dan di halaman 50 ayo berlatih ada 5 pertanyaan ya. Di sana kalian isi. Tawadhu artinya apa? Orang yang titik-titik tidak sombong atas kelebihannya. Anak-anakku sekalian, yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, iblis itu disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Kita tahu bahwa makhluk itu hanya bersujud kepada Allah. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk bersujud kepada makhluknya yang lain, maka ya harus dilaksanakan karena itu adalah perintah Allah. Nah, pada saat itu iblis itu menolak untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Apa alasannya? Karena Nabiullah Adam itu makhluk yang baru, sedangkan iblis sudah ribuan tahun diciptakan oleh Allah. Kiranya tidak pantas. Begitu menurut iblis. Masa iya aku yang sudah lama engkau ciptakan ya Allah harus bersujud kepada Nabi Adam? Tidak mau. Akhirnya atas pembangkangan ini iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dimasukkan ke surganya Allah. Nah, apa makna dari kisah ini adalah orang yang memiliki sifat tawadhu itu penurut ketika misalkan diperintahkan oleh guru, diperintahkan oleh orang tua, ia menurut dan tidak menunda-nunda apa yang diperintahkan. Ketika dimintai tolong oleh orang lain, oleh teman sendiri atau oleh orang tua, segera dilaksanakan. Orang yang memiliki sifat tawadhu, ucapannya dijaga dengan hati-hati. Nah, ucapan ini bukan hanya yang keluar dari lisan, bahkan ketika teknologi sudah dalam genggaman, bermain HP itu ketika kita mengetik, apalagi membuat status, itu juga harus yang santun ya. Jangan sampai misalkan status WhatsApp itu umpatan-umpatan yang dibuat itu tidak baik ya. Karena nanti di akhirat yang akan dimintai pertanggungjawaban, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukan lisan kita, tetapi tangan dan anggota tubuh kita yang menjadi saksi. Itulah yang harus kita perhatikan saat ini, bahwa dengan tawadhu bukan hanya dengan menjaga perilaku, ucapan mulut, tetapi ucapan yang dilakukan dengan melalui media sosial ya. Melalui jari-jari kita bermain HP, itu pun harus dengan hati-hati dilakukan. Karena apa yang keluar dari diri kita itu adalah cerminan kita sendiri. Ketika seseorang ucapannya tidak dijaga, ucapannya kotor, maka itulah cerminan sesungguhnya dari diri kita. Demikian, selamat belajar. Jangan lupa halaman 49 yang insya Allah aku bisa, dan halaman 50 yang ayo berlatih kalian kerjakan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.